Oke, bisa kelihatan screen saya? Mantap. Oke, ya. Selamat malam teman-teman sekalian, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club, ya. Nah, di iCommunity ini kita punya tagline yaitu Share Network, Grow Network, ya. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, teman-teman, ya kalau di luar sana itu ada tagline yang mungkin Your network is your network, ya. Jaringan Anda adalah aset Anda. Benar nggak? Ya benar-benar aja sih. Tetapi kalau misalnya seperti itu, rasanya kok kayaknya kayak saya untuk memperbesar diri sendiri aja gitu ya. Nah, padahal kalau kita bisa berpola pikir gitu ya, share network, kita berbagi relasi gitu. Sudah pasti rezeki kita juga akan semakin besar seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kenalin dulu buat yang belum kenal, nama saya adalah Juanda Rovelin. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini bersama dengan Bro Pinpin dan digital marketer ya. Nah, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, ya. Terus juga ada buku Naked Sales dan e-book Ghost Kitchen serta game card, ya, satu-satunya di dunia yang memadukan e-course digital marketing membahas 10 teknik digital marketing dalam sebuah permainan kartu, ya. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarovelm.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Apa sih social commerce? Di mana perdagangan kita itu sangat besar dipengaruhi oleh faktor sosial kita, teman-teman. Ya. Nah, coba teman-teman lihat ya, kalau teman-teman mau beli sesuatu, pasti kan tanyanya di sosial media dulu. Ya. Atau kalau mau beli di marketplace, yang dilihat adalah ratingnya, reviewnya, bintangnya, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya dilihat demografi di Indonesia pada tahun 2020 kemarin, ya, nah, total populasi adalah 272 juta, teman-teman. Ya, dengan pengguna internetnya itu ada di sekitar 175 juta dan pengguna sosial medianya itu ada di 160 jutaan, teman-teman, ya. Nah, sedangkan pengguna smartphone-nya itu ada di 330 jutaan. Nah, ini berarti pasarnya itu besar banget, teman-teman, kalau teman-teman mau main di dalam dunia online, ya. Nah, tapi kalau kita lihat jumlah entrepreneur idealnya di dalam satu negara, ya, kalau kita di negara maju, teman-teman, ya itu ada sekitar 14% dari jumlah populasinya, seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia kita itu baru punya sekitar 3%. Nah, inilah juga yang menjadi visi dari iCommunity gitu ya, ingin menambah jumlah entrepreneur yang ada di Indonesia gitu. Nambah-nambah 0,05 juga udah lumayan seperti itu ya. Makanya hari ini tema kita membahas entrepreneur ya, no pakai drama-drama. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menang ya dan menjadi entrepreneur di dalam eranya social commerce ini? Anda bisa berkompetisi ya atau berkolaborasi. Kalau Anda berkompetisi artinya ya udah kita sikut-sikutan bunuh-bunuhan seperti itu ya. Sedangkan kalau kolaborasi ya kita ya udah kita bergandengan tangan, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, ya, itu bisa dilihat seperti ini, teman-teman. Ya, Anda mau jadi ikan-ikan kecil yang tercecer, tercerai-berai, dan dengan mudahnya dimakan oleh ikan besar, ya, atau kita sebagai ikan kecil bersatu padu sehingga terlihat besar, sehingga ikan-ikan besar juga takut sama kita, teman-teman. Ya, kenapa? Karena pada era pandemi saat ini, bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi Anda saat ini? Ya. Apakah Anda masih seorang calon pebisnis ataukah Anda pebisnis pemula ataukah Anda pebisnis yang sudah pengalaman? Ya. Nah, coba teman-teman jawab 3 tantangan dan 3 realitas ini. Ya, ini adalah hasil yang saya dapat ketika saya mensurvei sekitar 100 pengusaha UMKM yang kita kenal, ya. Dan ternyata ini, teman-teman, ya, tantangan dan realitasnya. Tantangan pertama, ya, banyak yang bilang adalah
mereka nggak punya modal besar gitu. Mereka pengen cari permodalan gitu. Ya kalau mereka berjuang sendiri mereka kepentok rata-rata. Nah, tapi realitas sebenarnya kalau mereka bisa ketemu ya, kalau mereka bisa ketemu orang yang mau menyediakan akses permodalan bagi bisnis mereka, baik itu dalam bentuk pinjaman lunak misalnya atau perbankan, KUR atau investor gitu ya, itu solve masalahnya. Gitu ya, benar ya. Nah, terus yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ya iyalah kalau mereka berjalan sendirian, siapa yang mau ngajarin mereka? Ada di luar sana juga pasti minta bayaran gitu. Nah, tetapi kalau di dalam sebuah komunitas kayak hari ini kita belajar dan it's free gitu ya, gratis. Kita bisa saling berdiskusi seperti itu. Dan yang ketiga, nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah mereka hanya belum ketemu orang yang mau memberikan akses kemitraan untuk bisa menjual produk unggulannya. Ya, nah, jadi solve tuh masalahnya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 masalah tersebut, jangan kemana-mana. Ya, kenapa? Karena setelah ini ya kita akan mendengarkan sharing yang sangat luar biasa dari brother saya, ya, brother yang luar biasa, ya, ilmu networkingnya udah tingkat dewa, ya, apalagi ilmu entrepreneurship-nya, ya, calon doktor, udah dokter belum bro? Udah wisuda belum? Calon, Belum. calon bulan depan. Tetap, berarti masih dokter kandidat ya. Ya, Dokter calon. Pinpin Baktiar. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Kirain Dr. Pinpin Baktiar calon. Monggo bro, monggo. Udah, mulai nih. Mulai. Oke. Thank you Bro Juanda. Ini sahabat nih, sesama founder. Baik teman-teman, Bapak Ibu, salam sehat, salam kebaikan. Bro Firman, Bro Edi, Pak Stanley, teman-teman sekalian. Oke, langsung saja. Ya, Pak Randy, selamat malam. Wih, salah nih. Bentar. Salah saya. Oke. Kelihatan ya, Bro Firman ya? Siap, Bro. Thank you Pak Stanley, makasih. Teman-teman, jadi memang judul malam ini agak provokatif ya. No drama, just entrepreneurship ya. Sekalian Oke, jadi judulnya No Drama Just Entrepreneurship ya. Jadi kenapa sih judulnya seperti ini? Memang pada konteks entrepreneurship ini sering kita dengar teman-teman sekalian, sekaligus abstraktif ya. Abstrak banget. Kalau ditanya, lu tahu nggak entrepreneurship? Tahu. Apa artinya? Rata-rata itu bisa dikatakan kita memahaminya secara abstraktif, teman-teman. Nah, puji syukur saya ada kesempatan belajar ini pada tataran S3. Ya, ternyata hal yang sederhana ini ketika dipelajari secara mendalam lumayan ngejelimet ya. Saya bersyukurlah teman-teman sekalian, di balik kegejelimatan itu justru mata saya terbelalak ya, pikiran saya terbuka. Artinya pada konteks praktis ini bisa jadi solusi besar. Ya, saya terpaksa, saya memang ya sudah saya mengatakan itu karena keilmuan saya di situ. Mungkin buat orang yang keilmuannya di marketing akan berkata marketing itu bisa jadi solusi besar bagi bisnis. Tapi kalau saya karena keilmuan saya di bidang entrepreneurship, saya menyatakan entrepreneurship ini bisa jadi solusi besar, solusi nyata bagi bisnis, bagi UMKM dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu semangat saya. Bahkan kalau saya pribadi memang kalau orang udah belajar S3 itu tentu bertransformasi jadi scientist ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ilmuwan gitu. Nah, cuman karena saya mantan pelaku usaha, justru saya punya spirit
from science to the real solution gitu loh. Science itu nggak bisa seru sendiri pada dunianya. Science yang bagus itu dia berkembang secara keilmuan, tapi solusinya di lapangan nyata begitu. Nah itu kira-kira spirit dari sesi kita malam ini, Bapak Ibu. Apa yang akan saya sampaikan itu basisnya science, tapi karena saya mantan pelaku usaha, tentu saya punya semangat itu tidak stop hanya menjadi konsep bagus, gagasan bagus, tapi sebagai empati ya, solidaritas saya sebagai pelaku usaha, saya berharap justru konsep ini ayo jadi real solution. Nah seperti itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi, izinkan memperkenalkan diri. Jadi memang saya ini adalah pelaku usaha yang hijrah ke dunia edukasi. Jadi saya entrepreneur Bapak Ibu. Cuman walaupun udah hijrah ke dunia edukasi ya tetap entrepreneur juga. Puji Tuhan, saat ini saya founder atas 3 sekolah bisnis, baik SECI Institute, ProLab Property Business School maupun Impactner Startup Business School. Selain itu saya juga mengajar di 4 kampus Bapak Ibu. Saya beberapa kali ngambil S2, sekarang sedang ikut dalam 2 program doktoral. Pak Pimpin belajarnya banyak banget. Iya, yang belajar sekarang ini yang S3 2 kali ini ya memang saya lakukan sebagai akademisi, saya cinta kepada dunia ilmu. Tetapi yang S2 sampai 3 kali Bapak Ibu, saya lakukan sebagai pelaku usaha Bapak Ibu. Jadi S2 pertama saya pada bidang entertainment communication, waktu itu saya sedang jadi produser musik. Jadi saya ngambil S2 itu pada bidang entertainment berharap untuk memboosting bisnis saya. S2 kedua saya pada bidang real estate, saat itu saya juga developer properti Bapak Ibu, saya 7 tahun jadi developer. Jadi saya kuliah itu untuk memboosting bisnis saya, lalu terakhir ngambil strategic management. Ya 3 kali ngambil S2 ya akhirnya tercetak juga jadi akademisi. Makanya mungkin Pak Pimpin S3-nya sampai 2 biji, Bapak dosen ya. Ya S2-nya 3 kali, maksud saya berpikir siapapun kalau prosesnya kayak gini pasti tercetak ke arah situ juga. Gitu. Pak Pimpin pengen jadi akademisi ya nggak tahu lah. Jalan hidup Bapak Ibu, jalan nasib. Ya kalau akademisi murni, buktinya sekarang saya menjalankan 3 bisnis ya walaupun dalam edukasi bisnis ya. Dan juga ke depan ada beberapa tawaran bisnis ya tinggal nanti saya hitung aja waktu dan tenaga saya memadai nggak. Jangan sampai waktu dan tenaga habis, tahu hidupnya nggak bahagia. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu, sekedar prolog memperkenalkan diri saya. Bapak Ibu, bisnis itu seringkali ini Bapak Ibu, dramatik. Drama. Ya, jadi sepanjang sebuah bisnis itu banyak dramanya, sulit maju Bapak Ibu. Saya ini penghayat ilmu entrepreneurship. Saya penghayat entrepreneurship Bapak Ibu. Saya pelaku usaha Bapak Ibu, ya. Kalau saya nggak entrepreneur, tidak mungkin ini terjadi tuh. Membuka 3 edukasi bisnis saat pandemi menghantam. Ya, saya diajakin Bro Edi buka Impactner, diajakin Bro Andi, Bro Ali buka ProLab. Saya juga mengaktifasi kembali SECI Institute. Kalau saya bukan entrepreneur, nggak mungkin diajakin oleh mereka-mereka. Nggak mungkin saya jalankan kembali SECI Institute, Bapak Ibu. Ya, artinya saya kalau berbicara tentang drama dan bisnis itu, memang saya jadi resisten, jadi sensitif gitu. Ya, maksud saya sederhananya gimana sih Pak Pimpin? Ya, udah bisnis aja deh. Segala sesuatu yang bersifat drama tinggalin. Nah, kenapa drama ini perlu kita potret? Karena agar kita bisa meninggalkannya, agar kita tahu bahwa drama itu masalah besar pada bisnis, Bapak Ibu. Jadi kalau pebisnis itu harusnya dramaless. Makin hari drama-dramanya dikupas. Fokus kepada bisnis, Anda akan melejit. Itu keyakinan saya. Itu teori saya. Itu hipotesis saya. Tetapi bukan hanya teori dan hipotesis saja, itu empirisnya saya. Artinya apa? Saya mengalami, Bapak Ibu. Mengalami. Ini juga kalau jadi sebentar lagi saya akan kerjasama sama Warta Ekonomi dan seterusnya ya terlalu panjang untuk diceritakan Bapak Ibu. Itu semua bukan saya cari, semua saya ajak Bapak Ibu. Tentu kalau orang-orang itu tidak melihat diri saya sebagai entrepreneur, nggak mungkin diajak Bapak Ibu. Pimpin cuma networknya luas, cuma seru di sosmed, nggak mungkin diajak. Tapi orang ngelihat ini orang entrepreneur, tak ajak lah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah kembali bisnis itu sebaiknya jangan drama Bapak Ibu. Ya, jadi memang drama itu musuhnya orang bisnis. Di mana aja sih drama itu hadir?
Nah, pada literasi, pada motivasi, pada aksi Bapak Ibu. Nah, ini wilayah-wilayah drama itu bisa hadir Bapak Ibu. Kita kalau literasinya salah, motivasi kita salah, aksi kita salah. Kalau literasi kita bahwa berbisnis itu untuk kaya, kan banyak bisnis yang bangkrut Bapak Ibu. Jadi karyawan juga kita bisa kaya kok Bapak Ibu. Jadi investor juga bisa kaya kok Bapak Ibu. Nah, kalau kita motivasi contoh ya, contoh. Jadi kalau berbisnis untuk kaya, makanya akhirnya ya udah motivasinya mencari kekayaan, bukan menjadi pebisnis hebat. Para pebisnis hebat kalau ada kesempatan ngobrol deh sama mereka. Naik turun bisnis biasa, bangkrut biasa, dia cari pinjaman dia jalan lagi biasa Bapak Ibu. Tetapi kalau motivasinya berbisnis untuk kaya, ya itu akhirnya orang masuk ke dunia usaha jadi UKM, jadi UMKM, bukan jadi pebisnis hebat, tapi mencari kekayaan. Ya sama, pada aksinya juga dia lakukan segala cara untuk kaya. Jadi bukan bertransformasi menjadi pebisnis. Kalau Nadiem tidak bertransformasi menjadi pebisnis, Gojek nggak mungkin sebesar ini, Bapak Ibu ya. Nah, apalagi khususnya misalnya kayak saya mantan developer di dunia properti ya. Itu seringkali kita di dunia properti itu kerja sama lahan, kerja sama permodalan. Pertanyaannya, Anda amanah nggak? Anda amanah nggak kalau diberi kepercayaan untuk kerja sama lahan dan permodalan? Ketika Anda tidak punya kompetensi yang tegas, Anda sedang menaruh potensi risiko kepada investor dan pemilik lahan Anda. Nah, itu kan problem besar Bapak Ibu. Itu yang kita sebut di sini segala cara kita lakukan untuk menjadi kaya gitu kan. Kenapa kita nggak mulai dari kecil jago hingga nanti ketemu investor, ketemu pemilik lahan, investor itu nggak perlu lihat proposal kita. Dari mata kita, sinar mata kita, dari suara kita, dari tutur kita, investor udah bisa lihat ini orang bisa saya percaya. Nah, jadi sebenarnya, nah sebaliknya kan seringkali ya contoh kayak di dunia properti itu kadang-kadang banyak tuh orang tuh track recordnya nggak jelas, gayanya setinggi langit, lalu ketemu investor, ketemu pemilik lahan seperti developer hebat. Oh banyak Bapak Ibu, saya di wilayah itu, saya pemain di sana Bapak Ibu. Jadi saya bisa cerita sejauh ini. Apalagi Bapak Ibu yang sifatnya drama-drama, kira-kira Bapak Ibu. Ada yang bisa sumbang saran? Apalagi drama-drama dalam bisnis. Ya. Nah, Bapak Ibu tulis di chat deh. Jadi entrepreneur lebih keren dari karyawan. Itu drama atau enggak tuh? Silakan tulis di chat. Saya masuk dunia entrepreneurship ini dari 15 tahun lalu ya. Jadi itu dulu trainingnya tuh. Ayo jadi entrepreneur lebih keren dari karyawan. Nah, itu juga drama sekali Bapak Ibu, itu drama sekali. Kalau itu kan isu kelas tuh. Kalau jadi entrepreneur lebih keren dari karyawan, berarti ada warga kelas 1, ada warga kelas 2. Masa kita memulai bisnis kita dengan prinsip-prinsip dan semangat yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi memang banyak sekali, Bapak Ibu, drama-drama di dalam pengembangan mindset bagaimana kita melakukan bisnis. Nah, mari itu Bapak Ibu kita kikis semua. Mari kita tinggalkan pola-pola seperti itu. Nah, sebaliknya, mari kita masuki yang namanya menjadi entrepreneur, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ciri-ciri entrepreneur itu dramaless, ya, dramanya tidak ada. Drama ditinggalkan, fokus kepada entrepreneurship. Nah, Bapak Ibu, berbicara entrepreneurship, ada yang tahu nggak apa definisinya? Ada yang mau sumbang saran, Bapak Ibu? Apa, Bro Joanda? Entrepreneur ya orang yang berwirausaha dan biasanya cuma standarnya mempekerjakan orang, Bro, karena definisi gue cuma lu bekerja untuk orang atau orang bekerja untuk lu. Baik ya. Jadi entrepreneur itu orang yang mempekerjakan orang ya. Ya benar, job creation ya. Ini definisinya cukup panjang ya. Saya lebih pendek dari situ lagi. Ada lagi yang mau sumbang saran? Pak Stanley, pernah dengar istilah entrepreneurship nggak Pak? Waduh, mungkin di skip dulu, dengerin yang lain aja dulu. Siap Pak Stanley. Ya. Mas Firman, mau sumbang suara? Apa definisi entrepreneurship? Monggo. Ya, cuma saran, saya selalu teringat dengan urusannya Bro Pinpin. Daya cipta, daya manfaat, daya juang itu.
I see, siap. Ya, thank you Bro Firman. Daya cipta, daya manfaat, daya juang ya. Jadi itu operasionalisasinya. Jadi memang teman-teman bicara entrepreneurship itu definisinya banyak sekali ya. Peter Drucker mengaitkan dengan inovasi, kalau Prof. Rian mengaitkan dengan semangat kemandirian. Di kalangan ilmuwan sendiri juga definisinya juga berkembang macam-macam teman-teman. Tetapi memang yang agak mencuat itu adalah tentang ini teman-teman. Entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan, spirit of opportunity. Nah, pada konteks spirit of opportunity, memang gini, kenapa ini perlu kita highlight? Karena biasanya entrepreneurship itu dikaitkan hanya kepada dunia usaha, teman-teman. Jadi melakukan usaha itu seperti Pak Juanda bilang tadi, berarti kita sudah melakukan entrepreneurship. Tetapi kan kita sama-sama tahu, teman-teman juga mungkin ada yang pernah dengar intrapreneurship. Intrapreneurship kan tidak melakukan usaha, itu kan karyawan, Bapak Ibu. Nah, makanya pertanyaannya, apa dong intrapreneurship? Yaitu dengan definisi semangat keberpeluangan ini, akhirnya karyawan-karyawan yang bekerja di atas rata-rata, yang memiliki di atas rata-rata, itulah yang disebut dengan intrapreneurship. Makanya bicara ketika definisinya adalah spirit of opportunity, lantas ini menjadi relevan buat semua teman-teman. Makanya ada gurupreneurship, ada nationpreneurship. Jadi entrepreneurship, semangat keberpeluangan pada tingkat negara, semangat keberpeluangan bagi para profesi guru. Nah, kira-kira itu teman-teman, ketika definisinya adalah spirit of opportunity, lantas dia menjadi lebar sekali, menjadi relevan sekali kepada berbagai segi kehidupan. Nah, cuman malam ini memang kita fokuskan kepada dunia usaha, teman-teman. Kalau pengertian umumnya, kita melihat entrepreneurship itu memang hanya pada pebisnis pemula, teman-teman. Pebisnis pemula yang punya semangat yang tinggi, itu yang kita sebut dengan entrepreneurship. Lantas kalau kayak BCA, itu bisa dibilang entrepreneurship nggak? Oh enggak Pak, BCA itu korporat. PLN bisa disebut entrepreneurship nggak? Oh enggak Pak, itu korporat BUMN. Nah, makanya dengan pengertian spirit of opportunity ini, akhirnya entrepreneurship menjadi relevan buat semua. Makanya kita mengelaborasinya sedikitnya menjadi 3, Bapak Ibu. Entrepreneurship itu bisa diterapkan pada korporat, ya, pada korporasi. Makanya disebut dengan corporate entrepreneurship. Nah, memang kalau korporat itu fokusnya kepada hal strategis, tapi kalau dengan entrepreneurship, korporat boleh nggak melakukan entrepreneurship? Boleh, tapi tidak seperti UMKM ya. Kalau UMKM itu entrepreneurship-nya mesti dahsyat, teman-teman. Karena kalau korporat entrepreneurship-nya terlalu kencang, perusahaannya bisa goncang. Karena perusahaannya sudah cukup besar, teman-teman. Entrepreneurship itu butuh kelincahan, butuh berbagai gerak. Nah, lalu juga entrepreneurship itu bisa terjadi pada UKM, teman-teman. Lalu entrepreneurship juga bisa terjadi pada dunia startup, ya. Jadi ini yang membedakan kondisi masing-masing usaha. Mungkin pertanyaannya, Pak Pimpin, entrepreneurship-nya diterapkan di mana? Bisa diterapkan pada dimanapun. Nah, cuman kita mesti ngerti konteksnya. Kalau korporat itu pertumbuhannya linear, teman-teman, sehingga entrepreneurship-nya bersifat parsial, sekali-sekali aja. Kalau UKM itu pertumbuhannya agak lambat, tapi dia cenderung berjalan untuk menuju kepada stabilan. Sebaliknya, kalau startup itu dia pertumbuhannya bersifat eksponensial. Pertama rugi dulu, habis itu bertumbuh dengan secepat-cepatnya. Nah, sehingga kita dengan memahami konteks seperti ini, kita bisa menempatkan entrepreneurship pada masing-masing bagian. Teman-teman, entrepreneurship itu khusus orang-orang keren aja nggak sih, teman-teman? Seperti Nadiem Makarim, Steve Jobs, dan entrepreneur keren lainnya. Kalau UKM bisa nggak entrepreneurship, Pak Pimpin? Bisa, teman-teman. Dulu juga Apple ini juga dulu UKM kok, Bapak Ibu. Mulainya dari garasi. Tapi dengan entrepreneurship-nya Steve Jobs, akhirnya Apple bisa bertumbuh menjadi top brand, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya top brand, Apple juga bisa menjadi perusahaan tersehat di dunia. Lalu bukan hanya di garasi saja, Samsung sendiri juga dulu awalnya UKM, teman-teman sekalian, ya. Tapi sekarang kalau kita lihat dia menjadi raksasa korporasi yang mencakup 6
kelompok bisnis ya, telekomunikasi, elektronik rumah tangga, media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor, alat berat, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari UKM bisa jadi raksasa bisnis sebesar ini, itu yang bisa membuat dia seperti ini, itu namanya entrepreneurship, Bapak Ibu. Jadi memang ada 3 tuh, ada ilmu manajemen, ada ilmu bisnis, ada ilmu entrepreneurship. Saya ilmunya di bidang entrepreneurship ya. Memang kadang-kadang kalau entrepreneurship itu kadang-kadang cuman jadi motivasi aja di luaran sana. Tetapi ketika kita pelajari pada tataran science, Bapak Ibu, justru entrepreneurship inilah menjadi konten yang bisa meledakkan sebuah bisnis. Bapak Ibu silakan direnungkan bagaimana sebuah UKM akhirnya bisa jadi raksasa bisnis dunia, Bapak Ibu. Artinya kan semua kita punya kesempatan. Beda sama Unilever, beda sama perusahaan yang berbasisnya korporasi ya, pemodal besar. Tapi kalau udah levelnya UKM gini kan, berarti kan ada lompatan tuh, mulai dari perusahaan yang biasa-biasa saja sampai menjadi perusahaan yang luar biasa. Nah, apa yang membuat ledakan lompatan itu? Entrepreneurship, Bapak Ibu. Nah, berbicara entrepreneurship itu berbicara tentang peluang. Scampeter sendiri menyatakan dari tahun 34 peluang itu bisa dikembangkan dari 5 tempat, Bapak Ibu. Tapi ini hanya yang bisa dicatat Scampeter ya. Tentu lebih banyak lagi potensi lain kita bisa temukan. Dari produk baru ya. Jadi produk baru itu nggak mesti bikin helikopter, teman-teman sekalian ya. Kita pergi ke McD beli ayam goreng, sampai rumah kita geprek, terus kita gulak sambal, kita goreng, kita campurin, jadi apa tuh, Bro Juanda? Jadi ayam apa? Jadi ayam geprek. Ya, jadi bicara produk baru, Bapak Ibu, kita nggak mesti menciptakan helikopter, nggak mesti menciptakan pesawat terbang, tetapi bicara incremental ya, perubahan-perubahan kecil yang kita coba cermat lihat, lalu kita eksekusi. Contoh kayak ayam geprek tadi, ayam geprek itu kan apa yang baru di sana? Tidak ada. Kalau bicara sambal korek itu kan udah sambal umum ya, banyak yang tahu jenis sambal itu. Terus dari ayamnya sendiri kan kita sama-sama tahu, itu kan ayam KFC, ayam McD yang dikeprek sehingga bentuknya jadi hancur, ditambah sambal, akhirnya menjadi sebuah new product, NPD, new product development. Emang Pak Pimpin seberapa penting sih ngomongin ayam geprek? Dalam konteks entrepreneurship malam ini penting Bapak Ibu. Artinya apa? Dengan bermodalkan ayam yang dikeprek dan dikasih sambal korek aja, akhirnya muncul yang namanya industri baru Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita lihat kan berdasarkan studi kasus ayam geprek, akhirnya muncul ayam geprek bensu. Ada 2 merek lagi, bahkan mereka sampai berkelahi gara-gara mereknya itu Bapak Ibu. Artinya itu ada puluhan, bahkan bukan hanya ayam geprek bensu, ada lagi namanya ayam geprek juara. Jumlahnya seingat saya terakhir itu ada 150 cabang. Nah, selain bensu, lalu ada ayam geprek juara, ada juga beragam supply yang seperti itu. Bahkan sampai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu rumahan juga jualan ayam geprek, Bapak Ibu. Jadi, cuman berdasarkan ayam KFC, McD, dikeprek, dikasih sambal aja, itu akhirnya mengembangkan batasan bisnis baru, membentuk industri baru, Bapak Ibu. Jadi bicara new product development, produk baru, nggak mesti sekompleks yang kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Lalu selain produk baru, kita juga bisa ciptakan peluang melalui pasar baru, ya. Jadi ayam gepreknya kita bawa ke Papua, ya. Asumsi di Papua belum ada ayam geprek, maka ketika kita masuk ke sana itu menjadi new supply, tentu berpotensi menjadi trademark. Ya, kalau bahasa bisnisnya berpotensi menjadi laku dan bisnis kita sukses, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kita ngutang-atik 5 hal ini juga akan banyak insight-nya. Lalu cara baru ya, cara baru ayam geprekan katakan 15.000, ya udah kita jual cuma 9.000, ya profitnya cuma 2.000 perak, tapi ayam gepreknya disuruh membership ya. Jadi orang konsumsi ayam geprek kita basisnya membership. Emang bisa Pak Pimpin? Ya nggak tahu, coba aja. Saya pernah baca satu buku bagaimana sebuah pisau cukur itu dia dijual berbasis membership dan itu membuat bisnisnya meledak, menciptakan model bisnis baru, Bapak Ibu ya.
Lalu pasokan baru ya. Jadi kalau di Amerika itu nggak ada pecel lele Bapak Ibu, tapi ada namanya seingat saya Pak Najib kalau nggak salah dia melakukan ekspor lele ke Amerika. Nah makanya begitu ada lele di Amerika muncullah namanya potensi bisnis pecel lele ya. Jadi di Papua saya nggak tahu ada nggak Tri Medan ya. Mama saya kan orang Batak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bawa Tri Medan ke Papua, maka muncullah potensi baru namanya nasi goreng Tri Medan. Ya, nasi goreng Tri Medan sambal korek ya. Nah, itu. Jadi lalu organisasi baru ya. Jadi kayak Gojek itu berarti dia sedang merebut peluang melalui penciptaan organisasi baru. Nah, kenapa organisasi baru? Saat itu kan belum ada regulasinya tuh, jasa transportasi berbasis kendaraan motor Bapak Ibu. Jadi memang nih Bapak Ibu menarik nih, ini studi kasus menarik. Jadi memang benarnya antara dunia usaha dan regulasi itu dialog seperti segitiga. Regulasi terlalu ketat, bisnis mati. Bisnisnya terlalu lepas, peradaban mati. Nah, jadi memang disitulah dialognya antara regulasi dan bisnis. Nah, kita buat sebagai entrepreneur, sepanjang dia tidak dilarang, berarti boleh dilakukan. Ketika dilarang, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, artinya kayak Pak Nadiem waktu itu juga bertaruh tuh, begitu pemerintah mengatakan tidak boleh transportasi massal berbasis kendaraan bermotor, maka sekejap bisnis Gojek berpotensi mati tuh. Tetapi ya itu tadi, entrepreneurship itu tadi Bapak Ibu. Beliau tetap lanjut dan ini yang kita lihat hari ini merupakan perusahaan yang besar sekali dengan valuasi yang tinggi sekali. Peluang itu sendiri Bapak Ibu bisa kita ciptakan melalui pribadi ya. Jadi kayak saya bernetwork di mana-mana nih, bernetwork sama Pak Juanda jadi pengurus di HIPMI, itu bagian dari penciptaan peluang. Karena ketika saya masuk HIPMI, ketika saya masuk ke tim pengurus alumni PPM, Bapak Ibu, saya sama Pak Joni ini, Pak Dr. Joni ini pengajar di PPM Bapak Ibu. Itu ketika di komunitas kita akan bertemu dengan 3 pihak Bapak Ibu. Potensi pasar, potensi pemasok, dan potensi investor, Bapak Ibu. Jadi saya pengurus di berbagai asosiasi besar, dalam konteks entrepreneurship, sebenarnya saya sedang menciptakan itu. Lalu bisa juga peluang didorong berbasis organisasi. Jadi kalau nanti Pak Juanda suruh aja stafnya 1 orang yang Bapak percaya, fokus, suruh mengembangkan jejaring. Dari situ akan tercipta berbagai peluang. Atau bikin divisi khusus, Bapak Ibu. Ya, divisi khusus masuk ke berbagai asosiasi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memperlakukan peluang? Nah, peluang itu bisa didekati dengan 2 cara, Bapak Ibu. Pertama, kita eksplorasi. Yang kedua, kita eksploitasi. Apa nih maksudnya, Pak Pimpin? Eksplorasi itu adalah penjajakan, Bapak Ibu. Jadi, kita lihat potensi-potensinya, kita mendekat. Eksploitasi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang itu. Ya, makanya pernah ada 1 orang diskusi ke saya, Pak Pimpin, saya udah bertemu dengan 7 peluang tahun ini, tapi kok nggak ada yang jadi apapun. Saya kasih motivasi ke dia, nggak apa-apa. Berarti kamu sedang dalam tahap namanya eksplorasi. Eksplorasi memang gitu karakternya. Peluang. Nggak ada yang jadi Pak Pimpin, nggak apa-apa. Ya kita membesarkan hati. Tapi bukan membesarkan hati. Memang di dunia teori itu disebutnya dengan eksplorasi. Kita kan bukan Tuhan yang bisa memastikan setiap langkah kita pasti berhasil. Makanya secara konseptual, ada fase eksplorasi, ada fase eksploitasi. Dari 7 peluang, akhirnya kita lihat peluang nomor 5 ini yang potensial, dan itu potensial di market, dan kita mampu mengeksekusinya. Nah, kita ambil peluang nomor 5 ini, dan kita jalankan, itu yang disebut dengan tahap eksploitasi, Bapak-Ibu. Jadi, begitulah cara memperlakukan peluang, Bapak-Ibu. Jadi, kalau Bapak-Ibu bertemu dengan 100 peluang, dan nggak jadi apa-apa, santai aja. Santai aja. Itu namanya tahap eksplorasi. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya tawarkan malam ini, Bapak Ibu. Jadi, my business, my entrepreneurship, ya sekalian saya izin launching Pak Juanda. Jadi malam ini sebenarnya saya lagi meluncing ini, Bro Juanda, namanya PBSEM. PBSEM itu singkatan dari Pimpin Bakhtiar Strategic Entrepreneurship Model. Pasti kaget kan? Nggak tahu bakalan jadi acara launching. Nah, baik Bapak Ibu, ini model yang saya coba tawarkan kepada teman-teman UKM ya, UMKM lah. UKM sih agak keren. Ini lebih di bawah lagi UMKM.
Pak Pimpin, bisa nggak entrepreneurship itu membuat sebuah pedagang ketoprak di pinggir jalan, pedagang nasi uduk di pinggir jalan, pedagang gado-gado di pinggir jalan sukses? Saya justru termotivasi, inilah konsepnya, untuk membuat siapapun, tidak penting dari posisi manapun untuk sukses dengan entrepreneurship. Sekali lagi, Bapak Ibu, ilmu entrepreneurship dengan ilmu bisnis dan ilmu manajemen itu dua hal yang itu adalah hal yang berbeda. Saya studinya di bidang entrepreneurship, jadi memang kristalisasi yang saya lakukan adalah pada bidang entrepreneurship. Bagaimana caranya? Jadi entrepreneurship itu pertama-tama memang berada pada tataran individual, Bapak Ibu. Tetapi kalau peluang atau bisnis yang kita lakukan hendak menjadi tambah besar, itu harus kita bawa kepada tahap institusional. Pak Pimpin, saya harus bikin PT dong. Enggak juga sih, enggak juga. Tapi yang tadinya segala sesuatunya dilakukan sendiri, mulai sekarang dipikirkan, ini bisa dilakukan staf atau dilakukan pihak ketiga enggak? Nah, ketika itu mulai dipikirkan seperti itu, aspek-aspek institusionalitas itu akan muncul dalam bisnis Bapak Ibu. Karena nggak bisa Bapak Ibu, ya itu tadi, ya jujur-jujuran aja malam ini saya sampaikan, kadang-kadang bisnisnya aku sendiri, saya mau katakan itu tradisional banget. Makanya kenapa butuh literatur entrepreneurship, Bapak Ibu. Jadi yang selama ini kita berbasis bisnisnya aku, sekarang kita coba masuk ke tahap institusionalitas. Organisasi. Harus bikin struktur nggak Pak Pimpin? Harus bikin PT nggak? Nggak perlu. Kalau belum waktunya nggak perlu. Tapi yang penting mindsetnya. Bahwa tadinya yang sentralistik ke saya, sekarang mulai saya sebar kepada pihak-pihak lain. Jadi nggak melulu saya. Nah, ketika pikiran-pikiran itu mulai dikembangkan, itu yang disebut dengan entrepreneurship pada tahap institusionalitas. Bapak Ibu, berbagai studi mengatakan entrepreneurship pada tahap seorang diri aja itu dampaknya tidak signifikan pada suatu bangsa, Bapak Ibu. Kebangkitan ekonomi suatu bangsa itu bisa terjadi kalau entrepreneurship-nya pada tataran institusionalitas. Makanya Pak Juanda bilang tadi negara maju 14%. 14% itu yang bukan individual entrepreneur, tapi adalah institusional entrepreneur, Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu gambarannya. Lalu kalau sudah tahap institusional, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mulai fokus kepada yang namanya inovasi model bisnis. Nah, apa ini inovasi model bisnis, Pak Pimpin? Apa bedanya dengan model bisnis? Model bisnis itu pasti akan ada pada bisnis Bapak Ibu. Jadi model bisnis itu baik sengaja didesain maupun tidak didesain itu otomatis akan ada kok pada bisnis setiap pebisnis. Nah, cuman memang melalui pemikiran inovasi model bisnis inilah kita membangun kesadaran. Ternyata model bisnis itu bisa diutak-atik kok. Nah, ketika pengutak-atikan itulah yang kita sebut dengan melakukan inovasi model bisnis, Bapak Ibu. Kalau berkaca pakai yang model 9 model itu kan, ada key partner ya, key activity, key resource ya. Jadi nggak apa-apa, bisnis kita cuma jualan ketoprak, tapi kita masuk HIPMI. Ketika kita masuk HIPMI, apa yang terjadi? Potensi key partner kita muncul membesar, Bapak Ibu. Ya, di HIPMI itu kan ada Pak Sandiaga Uno, ada berbagai pengusaha nasional. Bisnisku memang cuma jualan ketoprak, tapi begitu ketemu di HIPMI, aku ketemu Pak Sandiaga Uno dan yang seperti itu, langsung potensi daya ungkit bagi dagangan ketoprakku itu langsung besar sekali. Apalagi memang bisnis ketopraknya bagus, sehat, dan dilihat oleh teman-teman investor di HIPMI, memang bisnisnya Pak Pimpin ini potensial untuk meledak. Orangnya juga amanah. Makanya dagang ketopraknya boleh biasa, tetapi perilaku memperlakukan perdagangan ketoprak itu menjadi pelaku entrepreneurial. Jadi nggak apa-apa dagang ketoprak, tapi model bisnisnya luar biasa, Bapak Ibu. Dagang ketoprak, tapi daya coverage-nya misalnya satu kota madya, satu kecamatan. Ketoprak kan biasanya kan daya coverage-nya kan cuma satu gang. Nah, kita satu kota madya, satu kecamatan. Nah, itu ketika kita melakukan eksplorasi seperti itu yang kita sebut dengan pengembangan inovasi model bisnis. Selanjutnya Bapak Ibu, kembangkanlah kapabilitas dinamis. Apa ini kapabilitas dinamis? Kapabilitas dinamis ini adalah kemampuan dari organisasi bisnis kita untuk beradaptasi dengan pasar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kalau yang di Tanjung Duren mungkin pernah tahu
pisang goreng Bu Nani, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu buka di internet, pernah satu masa omsetnya tembus sampai 1,5 ya. Jadi kenapa masuk 1,5? Kenapa bisa sampai 1,5? Karena dia masuk ke dalam GoFood, Bapak Ibu. Nah, itu ketika tadinya Bu Nani jualan pisang goreng biasa, tetapi akhirnya dia masuk ke dalam GoFood, makanya muncul yang disebut dengan kapabilitas digital, Bapak Ibu. Kapabilitas digital tadi, marketplace, kanaling tadi, Bapak Ibu. Nah, apalagi kapabilitas dinamis yang bisa kita kembangkan. Kalau penelitian saya, kapabilitas dinamis yang bisa dikembangkan itu adalah kapabilitas belajar, kapabilitas berjaring, kapabilitas integrasi, dan kapabilitas pemasaran. Nah, 4 kapabilitas itu pada sektor kuliner itu ternyata mempengaruhi kinerja, Bapak Ibu. Nah, artinya kenapa sih penting kapabilitas ini di-highlight, Pak Pimpin? Iya, nah pertanyaannya gitu kan, kayak kapabilitas belajar. Sengaja nggak perusahaan kita menjadi UKM yang belajar? Indikatornya apa? Itu dievaluasi berkala nggak? Seminggu sekali kita duduk sama tim, lu belajar apa, lu belajar apa? Satu orang suruh catat. Nah, pembelajaran itu dipotret, di-highlight, oh iya ya, ini bagus ya buat semua. Lalu didistribusikan ke semua peserta, oke deh kita pakai cara ini, minggu depan gitu lagi, minggu depan gitu lagi. Bapak Ibu, saya mau sampaikan ya, itu metode yang sederhana banget. Tapi Bapak Ibu kalau konsisten lakukan, lihat deh, dalam 3 bulan akan terjadi perubahan besar pada bisnis Bapak Ibu. Dalam 1 tahun, Bapak Ibu akan lumayan transformatif. 2 tahun, Bapak Ibu relatif akan transformatif. Nah, itu ketika pola-pola itu dilakukan, itu yang namanya dengan kapabilitas belajar, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar ikut pelatihan. Ya, ikut pelatihan bagus, tapi keikutsertaan dalam pelatihan itu jadi kapabilitas belajar enggak, Bapak Ibu? Jadi kapabilitas belajar itu adalah pembelajaran itu sengaja by design diabsorb sama perusahaan untuk menjadi sebuah kapabilitas yang mengunggulkan bisnis Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar banyak pelatihan tapi keterbanyakan pelatihan itu jadi sesuatu nggak buat perusahaan Bapak Ibu? Ketika itu jadi sesuatu, maka itu disebut kapabilitas belajar hadir. Bapak Ibu, kayaknya kalau belajar itu kan kayaknya remeh-temeh banget ya. Tapi nanti Bapak Ibu googling, Bapak Ibu lihat tuh bagaimana Korea dan Jepang itu menjadi raksasa otomotif dan teknologi melalui yang namanya pembelajaran Sechi model, Bapak Ibu ya. Sechi model itu ada 4 tahap, itu udah ada bukunya. Bayangkan, ternyata gara-gara belajar aja sebuah negara bisa transformatif, bisa jadi unggul. Terakhir Bapak Ibu, ini yang disebut dengan strategic entrepreneurship. Entrepreneurship itu fokusnya adalah keberpeluangan, strategik itu fokusnya adalah keberunggulan. Makanya kalau di BCA, satpamnya aja senyumnya bagus, Bapak Ibu. Saya selalu pas saat jadi developer properti, saya selalu tantang sama karyawan saya. Lu kan jualan properti ya kan? Iya, 700 jutaan ya. Senyum kamu sama senyum satpam BCA bagusan mana? Langsung mikir dia. Ya semoga dia langsung berkontemplasi. Gimana mau jual rumah 700 jutaan, tapi senyum aja kaku gitu loh. Teman-teman tahu nggak? Senyum terbaik itu bukan di bibir. Senyum terbaik itu di mata. Bibir kita boleh senyum, tapi kalau jiwa kita tegang, mata kita tegang, Bapak Ibu. Nah, ternyata senyum itu sesulit itu, Pak Pimpin. Nah, iya, senyum itu sulit, Bapak Ibu. Latih agar jadi rasa batin. Ketika jadi rasa batin, baru muncul di mata, muncul di raut wajah, muncul di bibir. Nah, makanya misalnya saya dagang ketoprak, dagang ayam geprek, nggak penting senyum. Tapi bayangkan, buat BCA itu penting. Sampai satpamnya aja senyumnya bagus banget. Tapi kan kita sama-sama tahu, Bapak Ibu, BCA itu merupakan bank swasta nomor 1 di Indonesia. Nah, itu isu-isu keunggulan, Bapak Ibu. UKM itu biasanya itu abai sama keunggulan. Tapi Bapak Ibu, keunggulan itu kita nggak usah bawa ribet deh. Misalnya Bapak Ibu jualan pecel lele. Kalau kuliner kaki 5 kan cuma 3 keunggulan yang kita butuhkan. Ramah, cepat, bersih. Nah, sudah nggak sengaja kita kalau ada tamu datang kita sapa, Pak mau makan apa? Senyum, melakukan interaksi. Cepat. Biasanya kalau pecel lele lain 9 menit. Bisa nggak kita 5,5 menit jadi pecel lele? Sehingga dari 100 tukang pecel lele, 1 kecamatan itu berkata, oh iya, di sana cepat sekali ya. Kompetisinya jangan dirasa, Bapak Ibu. Kalau rasa mah semua pecel lele rasanya enak gitu loh. Nggak ada, kalau bahasa Pak Firman, nggak ada beda yang membedakan gitu kan. Bersih. Bisa nggak setiap 1 jam sekali meja dilap? Itu hal-hal sederhana, Bapak Ibu. Tapi dari 100 tukang pecel lele, kalau melakukan itu, keberunggulan muncul. Nah, UKM itu biasanya fokus sama keberpeluangan.
tapi sekaligus abai sama keberunggulan. Nah, strategic entrepreneurship ini ilmunya Pak Dr. Joni ini, izin mengutip senior. Strategic entrepreneurship itu adalah simultansi. Jadi bagaimana kita mengembangkan keunggulan dan keberpeluangan bersama-sama. Kalau buat korporat ini nggak masalah, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau korporat itu kelemahannya di keberpeluangan. Dia cuma fokus di keberunggulan. Gua unggul cukup. Tapi udahlah nggak butuh peluang-peluang. Makanya di Amerika sebuah surat kabar umur 150 tahun dia mati kan 7 atau 8 tahun yang lalu. Ia gagal merebut diversifikasi produk, gagal masuk ke digital, gagal merebut peluang. Nah, korporat itu kekuatannya di keunggulan, tapi sekaligus kelemahannya di keberpeluangan. Kalau UKM itu keunggulannya adalah di keberpeluangan, tapi kelemahannya di keberunggulan. Nah, ini strategic entrepreneurship ini mengajak, yuk dua-duanya kita lakukan yuk menurut kapasitas masing-masing. Nah, inilah yang kita harus lakukan Bapak Ibu sebenarnya. Ini yang saya sebut dengan, nah, ini yang kita lakukan. Nah, melalui fase inilah kita terus melakukan yang namanya eksplorasi, eksploitasi, eksplorasi, eksploitasi. Ini yang saya sebut dengan PBSM, Bapak Ibu. Pimpin Bakhtiar Strategic Entrepreneurship Model. Jadi ini launchingnya malam ini nih Pak Juanda nih. Hore! Lu pasti kaget kan? Gua aja kaget. Karena tadinya niatnya cuma seminar biasa, Bapak Ibu. Nah, itu my business, my entrepreneurship. Lantas kalau orangnya gimana? Kalau orangnya saya menawarkan itu yang disebut dengan my life, my entrepreneurship ya. Jadi Bapak Ibu, seorang manusia kehidupannya bisa dahsyat nggak Pak Pimpin? Bisa. Bagaimana caranya? Kata kuncinya cuma satu Bapak Ibu, selalu bergerak, selalu bergerak. Nah ini saya coba kembangkan metrik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bergerak satu, maka yang kita hasilkan satu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bergerak satu, lalu bergerak juga A, maka hasilnya apa, Pak Juanda? Hasilnya A. Kita dapat satu A. Kita adalah si nomor satu yang A. Lalu kita juga gerak lagi. Kita bergerak satu, bergerak A, bergerak B. Maka yang terjadi adalah satu yang A dan juga B. Pimpin yang A juga B, pimpin yang musisi dan juga yang sedang ngambil S3, pimpin yang musisi yang juga ngambil S3 yang juga seorang entrepreneur, pimpin yang musisi yang ambil S3 yang entrepreneur yang juga pembicara publik. Itu yang saya maksud dengan gerak hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita dua, maka yang terjadi adalah 1, 2, A dan B. Jadi kalau satu yang satu sama satu yang 2 dan AB kan itu kan beda Bapak Ibu. Lalu kita gerak 3, maka yang terjadi adalah 1, 2, 3 A dan B. Kita gerak C, maka yang terjadi adalah 1, 2, 3 ABC. Nah, tinggalkan nanti peluangnya yang mana. Ada peluang nomor 3, saya siap, saya bisa. Ada peluang nomor B, saya siap, saya bisa. Ada peluang 2, 3 dan C, saya siap, saya bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau pernah dengar Agnes Monica ya kan, sukses itu adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan. Ya bahasa kita malam ini algoritma Bapak Ibu. Metrik. Ini metrik siapapun yang menggerakkan metrik hidupnya, ketika dia bertemu dengan algoritmanya Tuhan, hidupnya akan dahsyat Bapak Ibu. Nah ini, saya coba simulasi diri saya sendiri biar lebih konkret. Mohon izin, ini bahan waktu itu di gereja saya, jadi pakai agak bahasa gereja. Jadi Pengkhotbah 11 ayat 6 ini berbicara tentang tabur benih pagi-pagi, jangan kasih istirahat hingga siang, karena kita nggak tahu apakah yang ini atau yang itu akan berhasil atau keduanya akan berhasil. Nanti yang bikin sukses pimpin itu adalah studi S3-nya, atau sisi musiknya, atau sisi entrepreneurnya, atau sisi pembicara publiknya. Itu kira-kira maknanya seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ini simulasinya Bapak Ibu. Pimpin yang kuliah cuman akan menghasilkan pimpin yang sarjana. Tapi pimpin yang kuliah, tapi mengembangkan daya entrepreneurship, maka akan melahirkan yang namanya pimpin yang sarjana yang entrepreneur. Lalu saya juga mengembangkan spiritualitas, ya kalau di kekristenan namanya takut akan Tuhan, maka akan muncul yang namanya sarjana entrepreneurial yang visioner, karena dekat sama Tuhan, Tuhan kasih visi.
sarjana entrepreneur yang visioner, lalu melakukan pergaulan yang tulus, ya berteman sama Pak Juanda, sama Pak Edi Wiharja, sama Pak Dr. Joni, sama Pak Firman. Maka yang terjadi adalah sarjana entrepreneurial, visioner yang networknya sangat luas. Lalu pimpin juga mengembangkan pembelajaran, maka yang muncul adalah pimpin yang melakukan professorship sebagai anak Tuhan yang entrepreneurial. Lalu pimpin mengembangkan visi ilahi, maka yang muncul adalah pelayan Tuhan, intelektual, entrepreneur yang siap menerima mandat Allah. Nanti tergantung Allah mau kasih mandat apa. Apapun yang Allah mandatkan, yang pasti tingkat kesiapan saya jadi luas sekali. Nah, ini yang saya sebut dengan my life, my entrepreneurship. Nah, mungkin itu kira-kira Pak Juanda dan teman-teman, semoga sharingnya bermanfaat. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Yang tadinya niatnya cuma sharing-sharing, akhirnya launching ya. Launching. Ini kita bisa bilang launching apa nih, Bro? PBSM. PBSM. Pimpin Bakhtiar Strategic Entrepreneurship Model. Mohon izin nih, Dr. Joni. Memang kalau calon dokter tuh beda ya. Kita harus punya satu jurus sendiri gitu kan. Nah, tanggapan Pak Joni dulu, Bro Juanda minta tanggapan Pak Joni. Ini Oke, ada Pak Joni, silakan. Diminta tanggapannya spesial oleh Bro Pimpin. Saya terkesima nih, Bro Juanda, Bro Dr. Pimpin nih. Artinya tadi modelnya sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Saya juga mendalami strategi entrepreneurship. Cuman langkah beliau ini lebih jauh. Ya, kalau saya itu masih dalam tataran pendidikan, kalau dia udah tatarannya ilahi nih. Wih, mantap. Nah, beliau juga nanti calon doktor dalam teologi ya, Bro Pimpin ya. Kalau aku sintesis sama ini, Bro Joni, sama kapabilitas dinamis dan inovasi model bisnis. Itu tadi kapabilitas dinamisnya itu mantap itu. Artinya memang kan sekarang ini inovasi bisnis model itu penting ya. Artinya inovasi itu kan sebenarnya ada tiga. Kita bisa inovasi produk, kita bisa inovasi services. Tapi jarang orang menyentuh inovasi bisnis model. Ya, bisnis model itu kan ada 4 faktor. Ya, konsumen, value proposition, dia punya operasionalnya, sama dia punya revenue modelnya. Nah, sekarang ini dengan kondisi pandemi ini kan semua berubah nih. Nah, kalau berubah, kita nggak bisa lagi hanya namanya inovasi produk ataupun inovasi servicesnya. Nah, makanya ini sekarang penting melakukan inovasi bisnis model. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Pimpin ini bagus ya kan. Apalagi dikombinasikan dengan dynamic capability ya kan. Kapabilitas dinamis. Waduh, itu tambah ini lagi. Ada seci lagi kan di situ kan. Waduh, itu lebih ini lagi. Cuman ya mungkin pada ini tataran yang lebih praktis itu yang mungkin yang harus nanti di ini, apalagi di kalangan UKM ya atau UMKM ya. Nah, itu bagaimana menerjemahkannya itu yang mungkin PR itulah. Artinya dan terakhir itu dengan apa campur tangan ilahinya itu, nah saya kira itu membuat itu namanya bekerja dan berdoa itu menjadi lengkap itu, Dr. Pimpin. Jadi PBSM itu tidak hanya duniawi, tapi juga kita harus menyimbangkan lah dengan aspek yang di atas itu. Mantap. Gitu. Dr. Joni, thank you senior. Beliau ini yang lebih senior sebenarnya dari ini strategic entrepreneurship, ini ilmunya Pak Dr. Joni, Bro Juanda. Itu ilmunya, itu disertasinya Pak Joni pas waktu ngambil di Universitas Indonesia. Bro Joni, thank you. Ya, sama-sama. Sukses, Bro. Thank you. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ya saya mengundang teman-teman untuk yang mau bertanya, silakan bertanya, bisa open mic ya, bisa open mic. Atau kalau misalnya malu gitu ya, malu udah nggak mau ngomong, nggak mau buka kamera juga, silakan aja tulis di kolom chat, nanti saya bisa bacakan ya untuk Brother Pimpin. Ya, silakan teman-teman. Kita buka forum diskusi nih untuk teman-teman, ya silakan. Saya cari-cari dulu ya. Ada nggak nih yang sudah bertanya-tanya nih di sini ya? Indomie menjadi warung abnormal, oke.
Ini ada nih bro, sebentar. Dari Pak Heru, ya. Ya. Apa benar pengertian ini? Pengusaha berusaha menjalankan bisnis yang minim resiko, sementara itu seorang entrepreneur berusaha memanajemen resiko dan mengubahnya menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Iya, ya ini menarik pertanyaan Pak Heru dikaitkan sama resiko ya. Jujur gue belum kepikiran sampai situ sih. Entrepreneurship in and risk. Aku belum mengkalkulasinya sampai situ ya. Tapi memang kembali merespon yang Pak Heru sampaikan. Aku coba ajak ke yang fundamentalnya. Fundamental definisi entrepreneurship itu adalah spirit of opportunity. Jadi kalau udah bicara keberpeluangan itu memang kadang-kadang kita nekat. Nah disitulah letaknya kenapa seorang entrepreneur itu bisa nekat, karena semangatnya melihat peluang. Nah memang benar yang seperti Pak Heru tadi sampaikan, tinggal konteks pengelolaan resikonya gimana. Tapi gini, kembali ke teori-teori yang dikembangkan pada entrepreneurship, kan ada namanya entrepreneurial orientation. Itu ada 5 tuh Bro Juanda. Ya. Itu yang nomor 3 itu namanya risk taking Pak Heru, risk taking. Jadi pertama itu memang kan saya agak lupa nih ya, innovativeness. Jadi entrepreneur. Nah ini menarik Bro Juanda. Kita kan sering mendapatkan orientasi ya. Ayo jadi entrepreneur, ayo jadi entrepreneur. Nah sementara kalau di dunia ilmu Bro Juanda, ya. seseorang itu akan disebut entrepreneur itu harus muncul indikatornya. Jadi nggak bisa kita ngaku entrepreneur, tapi indikator itu nggak ada sama dia. Nah ada 5 indikatornya. 1 innovativeness, jadi memang dia punya semangat melakukan inovasi. Yang kedua ini menarik Bro Juanda, ini orang jarang dengar, namanya competitive aggressiveness. Jadi memang dia jualan gado-gado doang sih, tapi gado-gado doangnya ini bukan sekedar dapat omset hari itu. Dia melihat bagaimana 3 bulan lagi ini harus jadi sesuatu, 3 tahun lagi harus jadi sesuatu, 5 tahun lagi ini harus melompat jadi sesuatu. Jadi nggak apa-apa, mulainya bareng sama kayak tukang gado-gado lainnya. Tapi tukang gado-gado yang entrepreneur itu isi kepalanya beda teman-teman. Karena tadi punya competitive aggressiveness. Yang ketiga itu risk taking Bro Juanda, risk taking. Jadi berani mengambil resiko. Ya nanti mungkin pertanyaan Pak Heru, resiko setara nekat nggak Pak Pimpin? Ya nekat jangan sampai membinasakan lah. Resiko tetap harus diambil. Justru karakter entrepreneur itu harus berjalan dalam resiko, tapi jangan sampai memilih resiko dengan pola untuk menjadi binasa. Itu bukan risk taking namanya, itu asal-asalan. Nah yang keempat itu Bro Juanda disebut entrepreneur itu jika otonom Bro Juanda. Jadi misalnya kita jalan sama pemodal, Pak Pimpin saya kasih 1 miliar, kita tanya nih sama si pemodal, hai pemodal, kamu pengen saya menjalankan bisnis ini sebagai manajer atau sebagai entrepreneur? Karena kalau sebagai manajer, saya akan banyak membangun diskusi sama kamu. Karena saya yakin kamu taruh 1M karena kamu punya mindset bagaimana sebaiknya bisnis ini harus dijalankan. Sehingga suara kamu itu penting buat saya. Bagaimana saya mensukseskan. Tapi kalau dia bilang, Pin, kamu untuk jadi entrepreneur. Kalau untuk jadi entrepreneur berarti kebutuhan kita otonom. Pemilik modal itu tutup mata Bro Juanda. Pin ini 1 miliar terserah lu. Itu yang disebut dengan otonom. Yang nomor 5 lupa saya. Tapi 4 lumayan lah, 4 lumayan kan. Ya. Oke. Nah, Bro, ini ada pertanyaan lagi nih, Bro, dari Bu Lisha, ya. Dalam entrepreneurship, apakah kita perlu fokus pada pilihan jenis usaha yang kita sukai atau strength-nya kita atau bagaimana? Iya. Iya, bicara fokus dan strength ya, itu ada 2 isu nih ya. Siapa nih? Lisha. Ya, Bu Lisha ya. Jadi ada 2 isu ya, masalah strength dan fokus ya. Ya, karena saya akademisi, saya akan menjawabnya kembali. Saya tarik kepada konsep ya. Jadi kalau pada konsep tadi teman-teman ada yang ingat bagaimana cara kita memperlakukan peluang? Kan ada 2 tuh. Ada yang ingat nggak? Yang pertama apa, yang kedua apa? Ya. Jadi memang cara memperlakukan peluang itu adalah pertama dengan eksplorasi. Ya, explore itu, nah disitulah kita rada-rada nekat, ya mungkin kadang-kadang tanda petik dewa mabok lah. Tapi lu bahasa lucu-lucuan ya. Explore.
Tapi sesudah explore, ketika kita lihat ini pasarnya seksi nih yang nomor 6 dan saya mampu melakukannya. Udah kita petik nomor 6, kita eksekusi. Nah, itu namanya eksploitasi, teman-teman. Jadi menurut kita bisnis yang kita pilih itu pasarnya bagus dan kita mampu mengeksekusinya, itu namanya eksploitasi. Nah, Bu Lisya, tahap eksploitasi itu yang disebut dengan fokus, Bu. Jadi mohon izin saya kembali menjawabnya dengan konsep. Saat explore, Pak Pipin saya harus fokus nggak? Tidak. Saat explore, justru teman-teman 50.000 dari 750.000 itu siapa? Sebentar. Pak Yohanes tolong di chat, bro. Udah. Nah, tahap eksploitasi kita harus fokus. Tahap eksplorasi kita harus fokus nggak Pak Pimpin? Enggak. Tahap eksplorasi kita harus elaboratif. Apa artinya? Buka mata selebar-lebarnya. Nanti buka mata selebar-lebarnya kita tidak bisa memilih dong Pak Pimpin. Teman-teman don't worry, karena kita entrepreneur, gerak hidup kita seperti itu, dari 7 yang kita explore itu akan muncul kok intuisinya. Makanya itu yang membedakan teman-teman entrepreneur sama manajer. Entrepreneur itu intuisinya kuat. Tetapi kalau kita belajar by design, intuisinya tidak asal-asalan, tapi intuisinya itu adalah konseptual. Teman-teman di Harvard Business School, intuisi itu jadi satu kursus, teman-teman. Jadi satu kursus. Nah, cuman di Indonesia, Bro Juanda, intuisi jadi klinik. Tapi kalau di dunia barat, intuisi itu jadi suatu keilmuan penting. Nah, entrepreneur itu dekat banget sama dunia intuisi. Jadi, Pak Pimpin, kalau tahap eksplorasi, kita nggak fokus, tapi elaborasi, lihat sana, lihat sini, nanti lolos peluangnya. Don't worry, teman-teman sekalian, ada yang namanya intuisi. Lalu yang strength ya, apakah kita berbisnis harus pada kekuatan kita? Ya, kalau bahasa obrolan biasa sih, ya jawabannya iyalah. Kayak saya kan, mantan developer, mantan produser musik, tapi kenapa sekarang Tuhan izinkan buka 3 edukasi bisnis? Memang teman-teman, saya itu senang ngajar, dari umur 10 tahun saya senang ngajar. Makanya saya merasa ini kekuatan saya. Pak Pimpin di dunia edukasi udah senior nggak? Enggak, saya masih baru banget teman-teman. Tapi saya merasa kalau ini saya akan gali habis-habisan, saya akan kuat banget di sini. Karena saya tahu dari mana saya berasal. Jadi memang sebaiknya bisa jadi bisnis sesuai kekuatan kita. Tetapi kan realitasnya, Bro Juanda dan Bu Lisya, kehidupan kan nggak seindah itu kan. Kadang-kadang kan kita harus berdamai dengan kenyataan. Pak Pimpin, saya boleh nggak melakukan bisnis pada weakness saya, pada kelemahan saya? Nggak apa-apa. Itu masalah pilihan kok. Senyamannya aja. Mungkin itu Bu Lisya. Oke, ya. Nah, thank you teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya coba jelaskan secara singkat dulu nih, ya, lanjutan tentang iCommunity. Sambil teman-teman juga bisa tulis pertanyaan ya di kolom chat ya, seperti itu. Oke. Nah, sebentar ya. Saya masuk dulu. Saya share screen lagi sebentar. Nah, teman-teman ya, buat tadi teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut ya. Kita bahas dulu, nanti kita lanjut ya untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Al-Haris nih ya. Nah, bagaimana jika Anda punya cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis Anda ya dan profesi, bahkan berpotensi untuk memperluas pasar hingga 2 kali lipat. Teman-teman, memperkenalkan iCommunity ya, ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnisnya ya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu bergabung dengan iCommunity ini. Pertama, ini adalah valuable community ya, komunitas yang sangat berharga teman-teman ya. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan quality leads, dan yang ketiga adalah ini low cost teman-teman ya. Dan kenapa kita sebut sebagai valuable community? Pertama, ini ada teman-teman akan mendapatkan akses networking, jadi berjejaring dengan sesama member, dan seperti ini teman-teman ya, manfaatkan event-event seperti ini untuk berjejaring teman-teman. Jadi bukan cuma sekedar mendengarkan informasi seperti itu ya, bukan cuma mendengarkan sebuah ilmu, tetapi juga ada benefit lain ya, di mana teman-teman bisa bernetworking. Yang kedua adalah akses learning, di mana teman-teman juga bisa belajar ya, dan ketiga adalah akses contributing ya, teman-teman juga bisa berkontribusi nih di dalam sebuah komunitas. Jadi juga, bukan cuma sekedar take gitu teman-teman ya, tapi juga bisa give seperti itu. Nah, berikutnya adalah quality leads ya. Kenapa kita sebut sebagai quality leads? Jadi di sini juga teman-teman bisa mendapatkan
leads customer baru, ya, atau leads reseller baru, ataupun leads customer retention, ya. Saya nggak bilang customer baru. Kenapa? Karena sifatnya masih leads, bukan customer seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah low cost. Nah, jadi Anda nggak perlu iklan di sini dan nggak perlu ribet serta nggak perlu keahlian khusus, teman-teman. Ya. Nah, siapa aja sih yang cocok untuk join di komunitas ini? Pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi dan network. Yang kedua adalah para pebisnis yang sedang ingin melakukan bisnis branding. Ketiga adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Yang keempat adalah para pelaku UMKM yang sedang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnisnya. Yang kelima adalah para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa, dan sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Yang keenam, para marketer profesional dalam industri properti, insurance, trainer, distributor, finance, dan lain-lain. Yang ketujuh, para pebisnis yang sedang ingin mengembangkan omset penjualan dengan cara membangun pasukan reseller. Yang kedelapan, para pebisnis atau reseller yang sedang ingin membutuhkan tambahan variasi produk. Yang sembilan, para pebisnis yang sedang membutuhkan talent, ya, ataupun tenaga ahli untuk di-hire. Yang 10, para profesional trainer yang sedang ingin membangun personal branding-nya. Nah, 3 aktivitas di dalam iCommunity ini apa saja? Pertama, Anda akan mendapatkan akses learning. Ya, seperti hari ini kita adalah belajar, teman-teman. Ya, kita belajar dari Bro Pinpin, ya, dan setiap minggu juga kita akan belajar dari para pengusaha-pengusaha yang memang sudah teruji seperti itu, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah akses connecting. Jadi di sini teman-teman juga bisa terconnect sesama member. Ya. Yang ketiga adalah opportunity. Jadi bisa saja tercipta peluang-peluang karena kita nggak pernah tahu, teman-teman, di dalam sebuah komunitas itu bisa saja tercipta peluang-peluang untuk keuntungan masing-masing seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman, akses learning, connecting, dan opportunity ini akan dirangkum ke dalam suatu platform digital, ya, kita sebut ini sebagai social connect, yaitu iCommunity, ya. Dan yang kedua adalah teman-teman juga akan mendapatkan weekly gathering seminar on Zoom seperti hari ini, teman-teman, ya. Jadi setiap Kamis kita akan belajar, teman-teman, ya, teman-teman yang join di acara pada malam hari ini menggunakan link Zoom, selalu gunakan link Zoom yang sama, teman-teman, untuk belajar setiap Kamis. Jadi nggak perlu lagi diinformasi, langsung taruh di kalender teman-teman bahwa setiap hari Kamis 19.30 kita belajar dari para pengusaha-pengusaha untuk menyerap ilmunya, teman-teman. Ya. Dan seperti apa sih platform Social Connect itu? Nah, saya akan sharingkan kepada teman-teman nih ya, platformnya seperti apa. Oke, saya sharing dulu. Nah, jadi teman-teman ya. Nah, di sini ada aplikasi ya namanya iCommunity. Teman-teman bisa download juga nanti di Play Store ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kurang lebih aplikasinya. Jadi teman-teman bisa tulis-tulis ya, sama seperti di Facebook, teman-teman ya. Kasih insight, kasih pemikiran, promosi, silakan ya. Nah, terus juga teman-teman akan diperkenalkan seperti ini. Jadi kalau teman-teman ini yang nggak didapat di aplikasi platform seperti Facebook ataupun Instagram. Jadi setiap member baru akan diperkenalkan seperti ini, teman-teman. Ya. Dan saya sangat mendorong teman-teman siapapun yang sudah bergabung langsung upload ataupun update foto-fotonya. Jangan foto produk, teman-teman. Ini ada nih. Ada yang foto produk, jangan ya. Kalau bisa foto muka orang. Kenapa? Karena orang ingin berkoneksi dengan orang, bukan dengan produk seperti itu. Dan buat teman-teman yang belum upload fotonya, silakan lengkapi uploadnya. Kenapa? Karena nanti orang akan melihat profil teman-teman. Contoh kayak Pak Felix, saya klik. Nah, di sini teman-teman bisa follow mereka, ya, bisa follow, ya. Dan kemudian kalau udah follow nanti tinggal komen-komenan aja di setiap postingan-postingan beliau, gitu ya. Nah, di sini juga ada feed, ya. Kita bisa melihat postingan-postingan orang lain, apapun yang trending, dan ada channel. Ya, saat ini channel yang ada baru rekaman, ya, rekaman dari ILC setiap minggunya. Jadi dari awal ILC sampai dengan sekarang sudah ada 28 kali. Berarti kita sudah melakukan 28 minggu, Bro. Ya, 28 minggu itu berapa? 7 bulan. Ya, luar biasa, ya. Kita sudah 7 bulan konsisten, teman-teman, mengadakan training-training ataupun sharing-sharing seperti ini, teman-teman. Nah, jadi aplikasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman, ya. Itu yang bisa teman-teman dapat di iCommunity ini. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Dan ke depan juga kita sudah punya planning, teman-teman, untuk pengembangan aplikasi, ya. Sudah banyak banget yang di dalam
rencana-rencana kerja kita, ya. Bahkan nanti di bagian profilnya, ya kita mau bikin seperti LinkedIn mungkin, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengakses komunitas ini? Nah, teman-teman, komunitas ini adalah komunitas eksklusif dan berbayar, ya. Investment fee-nya, ya awalnya kita berhitung bahwa harga Rp1.680.000 ini untuk akses keanggotaan 12 bulan di komunitas para entrepreneur, para pengusaha dan para profesional ini murah banget, ya. Karena saya juga belajar di salah satu komunitas pebisnis, ya, itu buat masuknya aja bayar 10 juta, teman-teman, setahun, ya. Jadi ini kita bikin versi murah, ya, buat teman-teman, murah sekali, Rp1.680.000. Nah, dan kabar baiknya buat teman-teman, ya, harga Rp1.680.000 ini, ya, ini kita kasih diskon lagi 90% loh, teman-teman, ya. Selama kita kita sebutnya sebagai pre-launch lah, kita belum launching gede-gedean, ya. Kita masih menggather, ya, member-member. Nanti kalau sudah membernya udah 1.000, 2.000 gitu ya, kita baru launch gede-gedean, teman-teman, ya. Nah, saat ini member kita ada sekitar 150-an, ya, jadi luar biasa. Nah, jadi teman-teman, ya, harganya untuk teman-teman bergabung ke dalam iCommunity ini itu hanya Rp168.000 untuk 12 bulan membership, teman-teman, ya. Dan ini murah banget, ya, setara kayak teman-teman cuma, ya kalau dibagi 12, 14.000 sebulan, itu setara satu cangkir kopi, teman-teman, ya, sebulan. Anggap aja teman-teman traktir kita di sini ngopi-ngopi 14.000 sebulan, dan setahun kita cuma Rp168.000, ya. Jadi murah banget, teman-teman, ya. Dan bagaimana cara mendaftarnya? Kembali lagi, karena ini juga komunitas eksklusif, teman-teman, ya. Untuk mendaftar juga nggak bisa sembarangan orang, harus ada link registrasinya, ya. Jadi harus ada yang mengundang, teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya yang mengundang, silakan kontak saya atau silakan kontak Brother Pinpin untuk minta link registrasinya, ya. Nanti kita akan kasih link registrasinya, teman-teman. Nah, demikian teman-teman penjelasan tentang iCommunity. Kita lanjutkan lagi ke dalam sesi tanya jawab. Tadi ada pertanyaan, Bro Pinpin, ya. Ada dua ya? Oke. Sebentar, saya cari dulu. Oke. Kenapa harus berbisnis, Bro? Nah, ini mungkin harus dijawab. Siapa nih? Harus Bro Pinpin yang jawab atau Pak Haris sendiri nih yang jawab nih, ya? Kenapa kita harus berbisnis, Bro? Ya, pertama untuk nafkah, ya. Karena kalau saya nggak berbisnis, saya nggak punya omset, nanti kan nggak bisa biaya kehidupan. Yang kedua, untuk berbagi nafkah, ya. Jadi kalau saya punya bisnis, kita bisa berbagi rezeki sama karyawan, sama supplier, ya. Yang ketiga, memang berbagi karya, ya. Berbagi karya, artinya kalau kita jualan nasi goreng, kita punya semangat nasi gorengnya itu harus keren. Nah, nasi goreng yang keren itu kan dimakan sama konsumen, kan, dikonsumsi sama konsumen. Jadi itulah karya kita, gitu. Pada pengertian yang sederhana. Yang terakhir mungkin bagian menciptakan peradaban, ya. Ya memang ini mimpi yang besar sekali sih kalau tukang gado-gado, tukang nasi goreng, menciptakan peradaban gimana? Memang agak sulit juga. Tetapi bisa nggak bisnis itu bagian dari pengembangan peradaban? Ya tinggal nanti peradabannya baik atau buruk. Pasti kayak pada tataran Gojek ini, dia berhasil melakukan bisnis pada tataran meng-create peradaban. Ya kan kalau dulu kan kita kalau mau naik ojek kan mesti keringet, Bro. Kenapa keringetan nggak? Karena mesti nyari pohon. Kenapa nyari pohon? Karena di bawah pohon itulah tukang ojek mangkal. Kalau sekarang kan enggak. Kita sebelum masuk kamar mandi cetak-cetek, selesai mandi, selesai pakaian, tukang ojek udah di depan rumah kita. Itu kan peradaban baru tuh. Mungkin itu kira-kira Pak siapa tadi yang nanya, sorry? Pak Muhammad Al-Haris. Ya Pak Haris, mungkin itu Pak Haris yang bisa saya jawab. Ya. Oke, tidak banyak yang saya pelajari, cuma ada kata yang garis bawahi. Berdamailah dengan kenyataan. Yes, thank you Pak. Itu adalah satu hal yang bisa merubah hidup. Kita nggak perlu banyak belajar, ya. Tapi kalau di dalam setiap event, dalam setiap kegiatan, dalam setiap webinar, kita menemukan satu insight aja, itu udah berlian banget, ya. Jadi ini sudah sangat bagus sekali Pak Edi, ya, berdamailah dengan kenyataan Pak. Oke. Dan ini ada IG-nya Pak Pinpin dan
Pak Pimpin, dari Bu Prisil nih, apakah entrepreneur itu harus memproduksi sendiri atau boleh mana tuh? Kok hilang? Bentar. Apakah boleh ambil dari produk orang lain? Nah, seperti itu. Apakah harus produksi sendiri atau jadi reseller seperti itu, Bro? Iya, baik. Izin saya jawab balik ke konsep ya, Bu Prisil ya. Ya. Biar kita tidak lepas. Kelihatan ya, Bro, PPT-ku ya? Kelihatan. Nah, jadi Bu siapa Bro Juanda? Mohon maaf, Bro. Prisil. Ya, jadi yang paling penting kita kunci dulu, Bu Sisil, entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan, opportunity spirit of opportunity. Makanya tadi kan bicara entrepreneurship, akhirnya ada guru-trainer tuh. Jadi guru bukan memperlakukan kelasnya sebagai bisnis, bukan. Tapi dia misalnya guru matematika, dia merebut kelas itu selain ngajarin matematika, tapi untuk mentransformasi murid-muridnya. Akhirnya nanti di akhir tahun murid-muridnya naik kelas pintar matematika, tapi hidupnya transform gitu loh, tahu etika, tahu adab, tahu bercita-cita. Gara-gara si guru matematika ini, Bro Juanda. Itu perilakunya entrepreneurial karena dia menggunakan kelas matematikanya sebagai keberpeluangan untuk kepentingan baik. Nah, jadi memang kembali Bu siapa Bro Juanda? Prisil. Bu Prisil, jadi memang saya mengajak Ibu kembali merenungkan definisi ini bahwa entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Nah, tinggal nanti prakteknya mau ngambil sendiri, mau create produk sendiri atau ambil dari orang lain, sama aja, Bu. Yang penting Ibu melakukan apapun itu sebagai semangat keberpeluangan. Entah Ibu jadi reseller karena semangat keberpeluangan, entah Ibu menciptakan produk sendiri, yang penting karena semangat keberpeluangan. Ada orang, Bu, bisnisnya udah gede, Bu. Udah mungkin omset per bulannya 1 miliar, Bu, gede itu. Tapi sampai 10 tahun kemudian, sama aja, Bu, omsetnya juga tetap 1 miliar, paling naik 1,2 lah, naik 20%. Artinya dia pengusaha nggak, Pak Pimpin? Iya, pengusaha. Entrepreneur nggak, Pak Pimpin? Enggak. Karena entrepreneur itu, ini sakti, teman-teman. Entrepreneur ini, makanya saya sampai mati tidak akan pernah berhenti jadi entrepreneur. Karena saya tahu, teman-teman, melalui ke-entrepreneurship-an ini yang membuat hidup saya lompat, teman-teman. Kalau teman-teman ingat tadi di slide pertama saya di masa pandemi ini membuka 3 sekolah bisnis. 1 saya aktifkan kembali, 2 diajak teman. Jadi buat Pak Pimpin, entrepreneurship sakti nggak buat hidup Pak Pimpin? Buat saya sakti sekali. Termasuk Pak Juanda ngajakin saya jadi foundernya iCommunity. Nah, yang penting itu Bu Prisil, semangat keberpeluangannya, yang penting kata kuncinya, Ibu lakukan itu sebagai reseller biasa atau sebagai entrepreneur. Jadi walaupun Ibu sebagai reseller, tapi karena mindset entrepreneur, gagasan Ibu akan luas sekali. Nah, kata kuncinya di sini, Bu Sisil. Ini nih Bro Juanda, kata kuncinya adalah. Ini lagi share screen atau enggak nih? Share screen, muncul nggak? Cuma slide-nya nggak di F5 ya? Oke. Ini ya, muncul nggak, Bro? Belum. Ya, dah. Udah ya, muncul ya, Bro Juanda? Ya. Jadi kalau mau secara gampang, gimana sih Pak Pimpin memastikan saya entrepreneur? Ya secara sederhana ini. Biasanya kan pelaku usaha kan sendirian aja tuh. Ya mulailah bergerak kepada berbasis untuk pengembangan institusi atau organisasi. Harus bikin PT segala macam nggak Pak Pimpin? Nggak usah dibawa ribet dulu deh. Tapi yang tadinya basisnya saya lakukan sendirian, sekarang mulai berkembang ke arah institusional. Mulai ngajak misalnya keponakan bantuin dong. Mulai dibangun job desk kecil aja, tapi itu adalah isu-isu teman-teman mulai bergerak tuh dari seorang diri menjadi berbasis organisasional. Puncaknya di sini, Bu Prisil dan teman-teman, puncaknya di sini nih, inovasi model bisnis. Lompatan seorang entrepreneur tuh adalah di sini, teman-teman sekalian. Utak-atik bisnis modelnya, Nah mungkin itu Bro Juanda. Siap. Nah, semoga menjawab ya Bu Prisil ya. Ya, terima kasih. Nah, ini terakhir Ya, dari Pak Firdaus nih. Ya, terakhir dari Pak Firdaus. Bagaimana menyimbangkan antara dasar keilmuan, entrepreneurship, dan spirit berwirausaha supaya kita tetap berhasil mewujudkan usaha juga tidak asal-asalan, Bro? Pak Firdaus ya,
Iya, memang akan selalu ada gap tuh Pak antara dunia ilmu dan dunia praktek ya. Tapi saya agak sedikit memutar nih menjawab pertanyaan Bapak. Saya kan juga termasuk yang sering jadi pembicara publik, saya juga pengajar di mana-mana, masuk juga memberikan materi di mana-mana. Jadi saya edukator lah Pak Firdaus secara sederhana. Saya selalu mendeklar berulang kali bahwa salah satu bentuk pencapaian pembelajaran yang terbaik itu adalah kemampuan berpikir, Pak Firdaus. Kemampuan berpikir. Karena kalau bicara konsep, habis kayak sekarang sesi sekarang saya aja belum tentu yang bisa mengingat konsep saya 5%, 10% saya udah syukur. Katakan konsepnya saya sederhanakan, jauh lebih sederhana dari ini. Tutup Zoom 5 menit kemudian juga paling yang ingat konsep yang saya ajarin tadi paling 1 orang kali, jangan dari 100 orang, 1%. Makanya sebenarnya edukasi menurut saya pribadi, edukasi yang terbaik itu adalah menjadi ajakan, menjadi inspirasi, menjadi motivasi terjadinya kemampuan berpikir. Karena kalau si manusianya, si tukang nasi gorengnya, si tukang gado-gadonya transformatif, dia punya kemampuan berpikir, punya semangat berpikir, itu yang akan meledakkan bisnisnya, Bapak Ibu. Karena mentor terbatas, guru terbatas, konsep terbatas. Tetapi transformasi kemampuan seseorang berpikir itu terbatas enggak? Itu tanpa batas, Bapak Ibu, tanpa batas. Tinggal para edukator, kita gini edukator mengajak Bapak Ibu ke arah situ enggak? Saya termasuk yang mengajak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lupakan semua materi saya, tapi tolong jangan pernah lupakan, yuk kita kembangkan kecakapan berpikir. Karena walaupun kita nggak pernah ikut edukasi, kita mungkin tinggal di pegunungan, tapi kalau pikiran kita cakap, kehidupan kita maju. Nah itu dulu yang pertama. Pak siapa? Sorry tadi Bro Juanda. Pak Firdaus. Ya itu jawaban pertama Pak Firdaus. Nah yang kedua memang Pak Firdaus, masalah keseimbangan ilmu entrepreneurship dan praktek entrepreneurship. Ya sejujurnya memang di situ ada jarak. Ilmu entrepreneurship itu sering seru sendiri. Sebaliknya teman-teman entrepreneur juga males belajar ilmu entrepreneurship karena mungkin juga susah dicerna. Udahlah kita modal semangat, model contoh orang lain juga udah jalan, karena itu aja cukup. Memang kebutuhan teman-teman entrepreneur kan pada dunia praktek. Tapi makanya itu, ini nggak tahu saya akan berhasil atau tidak. Kalau saya pribadi, ini yang saya akan ajak kepada UMKM Indonesia yang jumlahnya 62 juta itu. Anda bisa lompat melalui entrepreneurship. Entrepreneurship yang gimana Pak Pimpin? Yang motivasional, yang spiritual? Tidak, konsepnya ada. Nah ini yang saya lagi kristalkan, yang lagi saya bentuk. Saya akan sosialisasikan sebanyak-banyaknya dan kepada sebanyaknya orang. Ya mudah-mudahan konsep ini bisa jadi pegangan baik lah teman-teman untuk bertransformasi. Jadi entrepreneurship bisa nggak meledakkan bisnis? Bisa teman-teman. Kan ada itu, ada ilmu manajemen, ada ilmu bisnis, ada ilmu entrepreneurship. Ilmu saya di entrepreneurship. Biasanya untuk meledakkan bisnis itu yang dipakai adalah ilmu manajemen dan ilmu bisnis. Kalau saya menawarkan ilmu entrepreneurship untuk meledakkan bisnis, untuk membreakthrough-kan bisnis. Kira-kira itu semangat saya Pak Firdaus. Semoga sedikit menjawab. Oke, ya dengan berakhirnya penjelasan tadi Bro Pimpin ya, sudah pas juga waktu kita di jam 9 malam hari ini ya, dan ini udah beberapa yang baru masuk jam 9. Ya. Nah, teman-teman ya, saya mengajak teman-teman, thank you Bro Pimpin ya atas insight-insightnya yang sangat luar biasa, dan saya yakin teman-teman juga akan banyak mendapatkan insight. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk yuk kita buka satu lagi ya, silakan Bu Prisil, mau tanya apa nih? Satu lagi. Bro Juanda jangan lupa rekamannya nanti kirim ke aku. Aman. Bu Prisil ada mau tanya lagi, satu lagi atau apa? Gimana? Iya Pak. Ya silakan. Bisnis apa yang Pak Pimpin? Apa yang buka? Niche. Apa? Niche market. Apa Bu Prisil? Sorry Bu Prisil, mohon diulang Bu Prisil. Kan tadi Bapak bilang Bapak itu ya buka sekolah atau Bapak ngajar sekolah di mana gitu, sekolah bisnis. Oke. Baik Bu Prisil, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, saya adalah founder dari 3 sekolah bisnis dan pengajar di 4 kampus.
saya founder atas sekolah entrepreneur namanya Seci Institute, itu founder tunggal di situ. Lalu saya juga punya sekolah properti bersama Pak Andi dan Pak Ali, kami bertiga founder namanya ProLab Institute, itu sekolah property business school. Lalu saya juga bersama Pak Edi buka sekolah startup namanya Impactner Startup Business School. Nah itu bisnis-bisnis yang sedang saya jalankan saat ini. Selain itu saya juga mengajar di 4 kampus Bapak Ibu. Saya pengajar tetap di PPM bersama Pak Dr. Joni. Tetapi selain itu saya juga pengajar kreatif ekonomi atau music business di Ciputra University. Saya juga mentor bisnis di BINUS. Dan yang terakhir saya adalah pengajar entrepreneurship pada program S3 STT HIT. Nah kira-kira gitu Bu Prisil, Bro Juanda dan teman-teman. Ya. Nah Bro, ini kalau Bu Prisil minta nomor handphone boleh nggak tuh? Boleh, boleh. Itu kan saya kasih nomor handphone dan nomor IG saya ya, teman-teman ya. Ya, silakan. Saya kasih waktu. Silakan dicatat ya, teman-teman ya. 0812. Ya, salam kenal Bapak Ibu. Siap, Bro Juanda. Oke, ya. Nah, ini nomornya sudah ditulis di kolom chat, silakan dicatat ya. Dan dengan demikian saya mengundang teman-teman, yuk untuk kita sama-sama open kamera dan open mic ya, untuk sama-sama kita ucapkan terima kasih Bro Pinpin atas sharingnya. Terima kasih Bro Pinpin. Makasih Bapak Ibu. Salam dibuka kameranya dan mic-nya buat teman-teman ya. Kita ucapkan sama-sama terima kasih Bro Pinpin. Terima kasih. Thank you, Bro Pinpin. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you semua ya. Oke, dengan demikian Makasih, saya Pak akan Pinpin. close room ini dalam hitungan 5, 4, 3, 2, Salam 1. sehat Bapak Ibu. Bye-bye. Dadah.